Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas 22 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-51 yang berkata demikian. Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Operasi Telinga. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi saya baca merupakan peristiwa di mana ketika Yesus dan murid-muridnya habis berdoa di Taman Getsemani, waktu Yesus berdoa, dan kemudian keluar, dan tiba-tiba Yudas mendekati Yesus dan kemudian ada pasukan orang-orang yang datang untuk menangkap Yesus. Di antara orang-orang yang mau menangkap Yesus itu ada imam besar yang namanya Malkus. Itu saudara bisa lihat dalam Yohanes 18 ayat 10. Dan imam besar itulah yang kemudian telinga kanannya dipotong oleh Petrus. Waktu telinga kanan Malkus dipotong oleh Petrus, Yesus menjawab tadi di ayat yang saya baca, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau lihat tentang operasi telinga yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu. Dan ada beberapa hal yang mau Tuhan sampaikan melalui bagian ini untuk saudara dan saya belajar tentang apa yang Yesus lakukan. Yang pertama, waktu Yesus melihat Petrus memotong telinga kanan Malkus, Alkitab berkata, Yesus kemudian mengambil daun telinga yang putus itu, yang jatuh, dan meletakkan kembali di telinga kanan Malkus. Dan kemudian proses itu sempurna. Ingat, Yesus benar-benar menunjukkan bahwa dia adalah sang dokter spesialis yang luar biasa. Dan kita mau belajar yang pertama bagaimana Yesus bertindak melakukan operasi itu. Yang pertama saudara tahu, yang pertama pasiennya adalah orang yang mau menangkap dia. Ini sulit saudara. Kalau saudara menjadi seorang dokter dan tiba-tiba ada pasien yang membutuhkan saudara, semua pasien pasti saudara mau menyembuhkan mereka. Tapi pasien Yesus kali ini adalah pasien yang mau menangkap Yesus untuk disalibkan dan dibunuh. Ini luar biasa, dokter yang memiliki hati yang tulus. Jadi kemudian Tuhan mau bilang buat saudara dan saya di bagian ini, kalau orang yang mau berbuat jahat saja kepada Yesus, bisa Yesus sembuhkan. Apalagi saudara dan saya. Kalau kita tidak punya niat jahat buat Yesus, apapun kesakitan yang saudara dan saya alami, dia sanggup menyembuhkannya. Yesus kemudian melakukan sesuatu bagi Malkus yang telinga kanannya. Yesus nggak bilang, tunggu aku mau menyembuhkan kamu, no. Yesus langsung mengambil daun telinganya dan dia meletakkan kembali pada telinga kanan Malkus. Jadi yang kedua, yang pertama tadi Yesus tetap melakukan operasi bagi orang yang mau menangkap dia, yang berbuat jahat kepada dia. Tapi yang kedua, Yesus bukan saja meletakkan telinga Malkus di bagian kanan itu kembali, tapi Yesus menyembuhkan. Jadi saudara kalau lihat di dalam sistem operasi, semua operasi yang dikerjakan oleh dokter di bumi itu butuh waktu pemulihan. Tapi waktu Yesus mengoperasi telinga Malkus, seketika itu juga telinga Malkus pulih 100%. Alkitab berkata Yesus menjamah dan menyembuhkannya.
Jadi menyembuhkan itu di dalam terjemahan itu memulihkan. Jadi pemulihan terjadi saat itu juga. Keren ya? Tuhan mau bilang buat saudara dan saya, bahwa kalau Maltus yang jahat saja yang mau menangkap Yesus, dia menyembuhkan dan memulihkan seketika itu dalam operasi tercepat. Maka Allah yang sama sanggup menyembuhkan dan memulihkan saudara dan saya, apapun pergumulan kita, apapun penyakit kita, apapun masalah kita. Yang ketiga, Yesus mengoperasi Maltus itu tanpa ada asisten. Saudara lihat waktu Yesus mau meletakkan telinga kanan, daun telinga di telinga kanan Maltus. Yesus tidak butuh orang untuk mengambil telinga itu yang jatuh. Tapi Alkitab berkata, Yesus sendiri mengambil daun telinga itu dan dia kembali meletakkannya pada telinga kanan Maltus. Kalau seseorang yang mau berbuat jahat kepada kita, mungkin ketika telinga kanannya udah jatuh, mungkin daun telinganya dibuang sama kita. Tapi Yesus sedang menunjukkan buat saudara dan saya bahwa dia bukan dokter spesialis yang luar biasa saja, tapi dia dokter yang baik hati. Dia dokter yang penuh dengan kasih. Dia mengambil telinga kanan, daun telinga kanan Maltus, dan dia meletakkan kembali di tempatnya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau mengajar saudara dan saya hari ini bahwa dokter yang luar biasa yaitu Yesus, dia melakukan operasi, dia tidak menggunakan asisten untuk menolong dia saat itu. Padahal dia bisa perintahkan malaikat loh untuk membantu dia, tapi dia tidak melakukannya. Yang keempat, saudara, waktu telinga kanan Maltus diputuskan oleh Petrus, dan Yesus kemudian menaruhnya kembali daun telinga itu di telinga kanan Maltus. Yesus tidak butuh ruang untuk mengoperasinya, tapi di tempat itu juga Yesus melakukan operasi. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya, di mana saudara dan saya mengalami persoalan masalah, kesakitan, maka di situ Yesus sanggup menyembuhkan kita. Maka di situ Yesus sanggup memulihkan saudara dan saya. Mungkin saudara mengalami masalah dalam pribadimu, di situ dia sanggup menyembuhkan dan memulihkan. Kalau saudara mengalami masalah dalam keluarga, dia sanggup menyembuhkan dan memulihkan. Kalau saudara mengalami masalah di dalam tempat pekerjaan, dia sanggup memulihkan dan menyembuhkan. Kalau saudara mengalami masalah di dalam pelayanan, dia sanggup memulihkan dan menyembuhkan. Kalau saudara mengalami masalah dalam keuangan, dia sanggup menyembuhkan dan memulihkan keuangan itu. Kalau saudara mengalami masalah dalam kesehatan saudara seperti Maltus, fisik, jasmani, dia sanggup menyembuhkan dan memulihkan di tempat di mana saudara sedang berada, seperti yang dia lakukan bagi Maltus. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu percayalah, dia dokter yang extraordinary, yang luar biasa, maka operasinya juga luar biasa. Yang terakhir, poin terakhir saudara, waktu Yesus mengoperasi telinga Maltus dengan hanya mengambil daun telinga dan menempatkan kembali di telinga kanan Maltus, Alkitab berkata tidak ada pendarahan. Alkitab nggak nulis, tapi tidak ada pendarahan. Operasinya berhasil 100%. Tidak ada dampak negatif. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa ketika Tuhan menyembuhkan dan memulihkan kita, tidak ada satupun dampak negatif yang bisa balik kepada kita. Seperti yang Tuhan lakukan bagi Maltus. Telinga kanannya disembuhkan, dioperasi, ditempelkan kembali, dan tidak ada pendarahan. Tidak ada efek samping yang negatif. Tuhan mau saudara dan saya percaya hari ini bahwa dia dokter yang luar biasa untuk memulihkan, menyembuhkan kita dalam semua jenis penyakit. Bahkan dia bisa melakukan operasi tercepat seperti yang dia lakukan juga bagi Maltus. Dan itu bisa dia lakukan bagi kita. Yang paling terakhir saudara, Yesus melakukan operasi yang luar biasa bagi Maltus, bagi musuhnya.
itu tanpa bayaran. Kalau operasi telinga, mata, itu pasti bayarannya mahal, saudara. Tapi Alkitab berkata, setelah Yesus menyembuhkan mereka, setelah Yesus menempelkan kembali telinga Maltus, dan setelah itu kita lihat Yesus kemudian ditangkap. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya, Yesus melakukan tugas yang Bapa berikan bagi dia di bumi secara profesional. Kalau dia tidak profesional, dia akan membiarkan Maltus telinganya terus putus. Dan saudara tahu kalau daun telinga yang putus, secara otomatis dia tidak akan bisa mendengar. Dan itulah yang Yesus bilang, yang tuli bisa mendengar. Jadi waktu diputuskan, Yesus menempelkan kembali dan Maltus tetap bisa mendengar dengan sempurna. Tuhan mau bilang hari ini buat saudara dan saya, Yesus bisa melakukan operasi untuk semua kita. Tergantung masalah yang mau dioperasi adalah apa. Operasi yang dia lakukan itu extraordinary, tercepat, dan tanpa bayaran. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mengalami mujizat dioperasi oleh dokter yang extraordinary. Amin.